Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sahabat Digital Jesse, saya akan mencoba memperlihatkan sebuah demo aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi e-classroom atau sejenis aplikasi e-learning yang mungkin bisa bermanfaat atau bisa digunakan oleh sekolah-sekolah swasta ataupun negeri. Nah, aplikasi ini berbasis web, bisa berjalan atau running di localhost ataupun secara online di hosting sekolah atau server hosting. Eh, untuk aplikasi ini running di PHP 7, PHP 7 yang mana telah diuji coba. Saya coba di runningkan di PHP 7.3 dan berjalan lancar. Oke, langsung saja. Untuk sebelum dilanjutkan, silahkan bisa ditekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan juga jangan lupa loncengnya, informasi terupdate dari channel YouTube Digital Jesse. Oke, informasi produk Digital Jesse Anda bisa akses di www.digitaljesse.com, digitaljessis.com. Oke. Selanjutnya saya akan terangkan lebih lanjut tentang aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki 3 level user. Pertama ada level admin, kedua ada level guru, dan yang ketiga ada level siswa, di mana pada setiap user ini memiliki fungsi dan peran masing-masing. Oke. Yang berbeda pada aplikasi e-learning ini yaitu setiap siswa atau pelajar peserta itu bisa registrasi secara mandiri melalui portal yang telah disediakan pada sistem, yaitu dengan mengklik daftar akun siswa. Oke, selanjutnya langsung saja kita coba login sebagai admin sebelum nanti kita akan mencoba registrasi siswa, karena ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu sebelum nanti siswa bisa registrasi seperti data kelas dan lain-lain. Oke, untuk level admin sendiri secara default nanti bagi para pengguna aplikasi e-learning ini bisa menggunakan username admin dan passwordnya adalah admin. Oke, kita login admin dan passwordnya juga admin. Jangan lupa pilih levelnya yaitu level admin. Nah, di sini login berhasil. Ini halaman utama admin e-classroom dan di sini ada apa itu kotak dialog ya, user konfirmasi, karena nanti setiap siswa yang daftar itu dia daftar mandiri namun tidak bisa login sebelum di approve oleh admin. Oke, di sini selanjutnya saya akan perlihatkan data master. Pertama ada master class. Ini master class ini kita bisa tambahkan misal kelas 10 kalau misalkan untuk jenjang SLTA, SMK atau sederajat. Oke, kita bisa tambahkan di sini SMK kelas misalkan kelas 10 ya, berarti ini untuk tingkat SLTA. Ya, ini nanti juga akan muncul di halaman pendaftaran siswa karena registrasi siswa ini nanti mereka harus memilih yang namanya kelas ya, kelas. Lalu selanjutnya di sini ada master jurusan, tentunya ini ada hubungannya juga dengan SLTA ya, atau lebih tepatnya mungkin SMK. Oke, di sini misal saya kasih contoh untuk jurusannya teknik komputer dan rekayasa misal gitu ya, atau seperti apalah gitu ya, nanti terserah, itu nanti bisa disimpan. Nah, nanti di sini akan muncul, oke, muncul teknik komputer dan rekayasa atau TKR. Lalu di sini kita coba tambahkan semester. Nah, di sini ternyata sudah ada semester 1 dan 2. Dan yang selanjutnya di sini ada master mata pelajaran. Ini mata pelajaran tidak perlu dibagi per kelas, kita cukup kasih nama mapelnya saja. Misal mapel yang ada di jurusan apa ya, TKR ini misalkan pemrograman dasar misal ya. Saya tidak terlalu paham tentang mapel di ini ya, pemrograman. Nah, itu menurut ya, pemrograman dasar. Nah, next selanjutnya di sini ada jenis ujian. Ya, untuk jenis ujiannya itu kita
bisa ditambah juga nanti di sini. Di sini sudah saya tambahkan ada PAT. Mungkin nanti bisa ditambah pas. PAT itu penilaian akhir tahun ya. Bisa ditambah mungkin PAS pas yang mana artinya adalah penilaian akhir semester. Di situ juga ada harian dan lain-lain. Karena nanti selain si siswa ini bisa memberikan apa? Mengerjakan tugas yang diperintahkan atau diinstruksikan oleh guru, ditugaskan oleh guru, tapi juga mereka bisa ujian atau guru bisa mengevaluasi setiap materi yang diberikan. Nanti juga guru bisa share materi berbentuk file ataupun melalui editing menu text editor ya. Nah, di sini ini udah jenis ujian ya, dan ada jenis perangkat. Sini juga saya tambahkan jenis perangkat bagi guru nanti bisa share perangkat pembelajarannya. For example, di sini ada RPP, silabus, modul dan juga yang lainnya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kita selanjutnya di sini data siswa masih kosong, bisa juga ditambah oleh admin di sini. Namun alangkah lebih memudahkannya jika misalkan siswa mengisinya secara masing-masing atau mandiri ya. Mungkin kita akan tambahkan data guru saja dulu. Oke, di sini kita tambahkan data guru, lalu selanjutnya setelah data guru ditambahkan, kita akan tambahkan siswa, nanti registrasi siswa ya. Kita tambahkan dulu guru, data guru. Di sini ada NIP, atau bisa dikatakan kalau gurunya agak punya NIP apa ya namanya itu, NUPTK ya. NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini bisa diisi option ya, di apa saja NIP atau NUPTK. Saya tidak tahu formatnya seperti apa, yang pasti saya akan kasih kode di sini misalkan, karena ini nanti akan jadi password ya. Misal di sini tahun lahir ya 1995, misal tahun lahir saya ya 09090001 misal gitu. Ini untuk passwordnya juga nanti. Oke, di sini nama lengkapnya misal Sanusi Hamzah. Untuk gurunya SPD misal ya, atau Eskom karena nanti kita mapelnya ya. Lalu untuk emailnya gitu, Sanusi misalkan .hamza@gmail.com misal ya. Nanti si guru itu login dengan email, username-nya, lalu passwordnya adalah NIP-nya masing-masing atau NUPTK-nya masing-masing, atau sesuai yang ketentuan admin gitu ya, terserah itu. Di sini kita bisa pilih foto guru. Nah, di sini saya akan coba menggunakan foto apa ya? Kita cari dulu fotonya yang paling pas. Misal di sini ada, bebas ya untuk fotonya, nanti bisa di ini kan diatur sedemikian rupa. Oke, di sini kita submit. Oke, data berhasil disimpan. Nah, nanti kita sudah ada di halaman guru ini. Bebas saja ya fotonya, saya nggak nemu. Oke, karena di sini user sudah saya tambahkan untuk guru. Sekarang saatnya siswa ya. Nah, untuk siswa, admin bisa menambahkannya di halaman siswa ini. Ya, sini. Nah, ini udah muncul kelas. Dan di sini juga udah muncul jurusan dan fotonya. Oke, sekarang selanjutnya gini. Oh, di sini ya, saya sebelum masuk ke halaman atau kita registrasi siswa, ada set aplikasi ya. Untuk set aplikasi ini ada data logo, ini bisa menggunakan logo sekolah ya. Logo sekolahnya di sini maksimalnya 54 kali 54 pixel ya. Untuk teks logonya e-classroom, untuk misalkan nama aplikasinya mau dirubah apa gitu, itu terserah. And nama sekolahnya di sini teman-teman bisa merubahnya. Di sini juga ada nama kepala sekolahnya bisa dirubah juga. Lalu nanti diupdate di sini ya. Lalu untuk merubah profile admin, misalkan password dan lain-lain, ini bisa diklik set profil atau juga diklik yang sebelah sini ya. Nanti ada nama lengkapnya, mau ganti misalnya jadi administrator atau apa itu ya. Ini username bisa diganti juga. Nah, ini fotonya juga bisa diganti. Oke. Saya kira cukup untuk di halaman admin untuk sementara, karena kita sudah menambahkan data guru. Kita akan coba registrasi secara mandiri data siswa. Oke, kita logout dulu dari halaman admin ini. Nah, sekarang tugas siswa adalah registrasi siswa ya. Nah, di sini sudah ada halaman register pendaftaran akun siswa. Nah, seperti biasa,
ada beberapa hal yang harus diisi ya untuk melakukan pendaftaran ini. Di pendaftaran ini pertama siswa harus memasukkan NIS atau mau NISN juga boleh. Tapi kok ininya NIS misalkan ini bisa dirubah dari source code ini mudah. Kok tidak harus memerlukan pemahaman pemrograman ya. Nanti ada file register atau registration.php yang bisa saudara atau Bapak Ibu rubah di sana. Oke, untuk NIS misalkan di sini saya isi biasanya NIS itu formatnya seperti apa ya? Enaknya misalkan gini, 17 ya atau berapa ya? 19 20 misalkan di tahun ajaran 0001 misalnya ini ya. Nah, untuk fungsi NIS di sini itu sebagai username dan password. Memang siswa juga memasukkan email, tapi siswa tidak disetting untuk login menggunakan email ya. Nanti kalau guru email dengan NIP-nya, email sebagai username, NIP-nya sebagai password. Kalau siswa mau username ataupun password itu menggunakan NIS-nya. Tapi ini tidak langsung aktif ya, setelah nanti daftar itu tidak akan langsung aktif karena harus di-approve oleh admin. Ya, di sini kita coba registrasi siswa, nama lengkapnya misalkan Zainuddin Rahmat misal gitu ya. Lalu emailnya Zainuddin Rahmat @yahoo atau @gmail.com misal. Lalu untuk passwordnya saya sarankan nanti bisa dihimbau ke siswa atau mau bebas silahkan ya. Atau untuk saran nih dari saya itu bisa menggunakan NIS aja supaya nanti siswa bisa passwordnya NIS ya. Nah, ini saran dari saya seperti itu. Untuk level usernya otomatis siswa ya, ini harus dipilih siswa. Nanti untuk pilih kelasnya di sini pilih kelas 10 karena tadi yang diinput di halaman admin baru kelas 10. Lalu di sini ada teknik komputer dan rekayasa. Lalu untuk jenis kelaminnya ini karena namanya Zainuddin tidak mungkin perempuan ya. Berarti harus laki-laki ya ini untuk ininya. Oke. Kalau sudah terisi data dirinya semua dan ini juga sudah dipilih semuanya. Pastikan ya mereka gak mungkin gak ingat ya mereka kelas berapa dan jurusan apa. Nah, nanti di sini klik daftar. Nah, nanti akan muncul pendaftaran sukses, silakan tunggu konfirmasi dari admin. Nah, ini udah sukses seperti itu. Nah, sekarang berarti tahap selanjutnya adalah cek di halaman admin. Kita kembali masuk ke halaman admin. Nah, nanti setelah ada siswa yang registrasi, nah di halaman admin itu akan muncul nah seperti ini, user confirmation atau konfirmasi pengguna. Dalam hal ini siswa Zainuddin Rahmat membuat akun, kita bisa konfirmasi karena kalau tidak dikonfirmasi atas nama siswa Zainuddin Rahmat itu tidak akan bisa login ya sebagai siswa ke sistem e-learning ini. Nah, di sini misalkan Zainuddin Rahmat konfirmasi lalu kita setujui seperti itu ya. Nah, akun telah aktif. Sekarang sudah tidak ada ya notifikasinya dan kita bisa cek di halaman user manager, ada di halaman siswa. Nah, sudah ada Zainuddin Rahmat, NIS-nya ini berapa ini? 1/19/20/001. Nanti password dan username-nya yang ini ya, karena tadi di setnya seperti itu untuk memudahkan. Nah, ini untuk namanya Zainuddin Rahmat, kelasnya kelas 10 TKJ. Oke, ini tadi halaman admin sudah saya jelaskan beberapa, semoga untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa konsultasi ke admin kami, admin Digital Jesi melalui website di digitaljesis.com ya. Selanjutnya kita akan coba sebelum masuk ke halaman siswa, kita coba masuk dulu ke halaman guru ya. Ingat guru itu di sini emailnya adalah sanusi.hamzah@gmail.com. Lalu untuk passwordnya adalah NUPTK-nya. Tadi NUPTK-nya itu 199509000001. Kita bisa menggunakan ini. Oke, kita logout dulu dari halaman admin. Kita masuk sekarang ke halaman guru. Sini kita bisa masukkan Sanusi Hamzah misalkan 19950909 biji 2 tilu 1. Di sini sebagai guru ya. Seharusnya sih masuk. Nah, sukses ya. Tadi ada mungkin kesalahan sedikit penulisan. Oke, ini di halaman guru.
Hal pertama yang harus dilakukan oleh guru ketika sudah bisa login adalah masuk ke halaman atau ke menu mata pelajaran. Ya. Nah, di sini kebetulan untuk atas nama Sanusi Hamzah Eskom itu statusnya belum memiliki mapel. Nah, ini kita bisa tambahkan mata pelajaran secara mandiri oleh guru. Guru memilih mapelnya, lalu jangan lupa kelasnya, lalu jangan lupa semesternya, semester 2. Misalnya di sini teknik komputer untuk jurusan mata pelajarannya. Lalu kita simpan. Oke. Sekarang guru sudah memiliki atas nama Sanusi Hamzah Eskom ini sudah memiliki mata pelajaran yang diampu. Di halaman dashboard kita bisa lihat dia bisa ngirim pesan ke siswa kelas 10 TKJ ya. Oke, selanjutnya ada menu perangkat. Nah, guru di sini juga bisa share perangkat. Nah, uniknya untuk share perangkat di sini bisa menambahkannya dua jenis ya. Maksudnya ada dua jenis cara berbagi perangkat. Pertama by CK Editor, yang kedua by upload file. Nah, kalau untuk by CK Editor ini guru menulis di halaman CK Editor itu secara manual. For example, saya klik dulu di sini. Nih, jenis perangkatnya dipilih dulu. Nah, jenis perangkat yang muncul di sini yang ditentukan oleh kita tadi di halaman admin. Misal, guru akan share modul ya, atau apa ya, RPP atau silabus RPP misalnya. Lalu untuk RPP apa? Mapel Pemrograman Dasar 10 Teknik Komputer dan Rekayasa. Nah, misalkan judulnya RPP Progdas. Ya, RPP Progdas. Lalu di sini bisa diisi RPP-nya. Ini kalau yang secara manual ya. Ini bisa diedit-edit, tabel, tebal dan yang lainnya itu bisa diedit disesuaikan. Oke, contoh ini ya. Lalu kita simpan. Oke, untuk perangkat pembelajaran sudah ada satu. Nah, ini ya. Ini bisa ditengok oleh. Nah, di sini untuk perangkatnya bisa juga diekspor ke Microsoft Word ya. Bisa ke Microsoft Word bisa diekspor. Nah, contohnya seperti ini, nanti tinggal di-download. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perangkat sudah muncul teknik komputer jaringan, lalu materi ya, materinya juga bisa di-share. Oke, untuk perangkat tadi, sorry, saya lupa. Ada dua jenis perangkat ya. Kalau misalkan by CK Editor, tadi udah ada contohnya seperti ini. Yang kedua ada by upload file. Nah, ini berarti yang di-share bukan tulisan yang ditulis di sini ya, tapi tulisan yang sudah berbentuk file. Nah, mau Microsoft Word atau apapun itu bisa dicek di sini. Nah, jenis perangkatnya seperti biasa, misal RPP, mata pelajarannya pemrograman dasar, lalu di sini judul perangkatnya misal yang tadi ya RPP Progress. Oke, misal kalau ini bedakan ya, kita coba bedakan. Lalu kita cari filenya ya, cari file yang akan di-share. Contoh ini ya, perangkat ya. Untuk file-file yang support yang ini ya, ada ekstensinya di sini. Nanti tinggal dibaca saja. Setelah itu klik simpan. Oke, sukses. Kita sudah ada dua perangkat yang dimunculkan ya. Pertama ada perangkat dalam tadi ada perangkat yang dalam bentuk apa? Dalam bentuk text editor. Yang kedua ada perangkat dalam bentuk file seperti ini yang bisa nanti di-download. Oke. Untuk selanjutnya materi ya. Nah, nanti kan di samping harus ada pengujian, pemberian tugas kepada siswa, namun juga tetap ada yang namanya share materi ya. Share materi kepada siswa. Mana mungkin ada pengujian kalau tidak ada materi yang di-share terlebih dahulu. Oke, di sini untuk menambah materi juga kami sediakan by CK Editor ataupun juga by upload file ya. Kalau by CK Editor sama. Misal materinya kita masukkan, pilih ini mata pelajarannya, lalu di sini kita share atau kita tulis, maksudnya judul materinya tentang apa ya? Membuat ini kan pemrograman ya, kalkulator sederhana, misal gitu ya. Nah, dengan VB misal, Visual Basic ya.
Nah, ini untuk tinggal diisi, diterangkan di sini materinya seperti apa, dijelaskan sedemikian rupa. Kalau sudah selesai, tinggal disimpan. Ya, sukses, data tersimpan untuk materinya. Ini nanti akan bisa dilihat oleh siswa ya, akan bisa dilihat oleh siswa di publik. Nah, di sini sudah ada. Yang kedua, ada materi yang berbentuk tadi, apa itu? File ya. Nah, ini sama saja seperti kita ketika tadi share perangkat ya. Ini masukkan nama kelasnya. Lalu misalkan judulnya tadi membuat kalkulator sederhana. Yang kedua ini misal dengan PHP. Ya. Format filenya sama yang bisa diupload, yang support maksimalnya 2 MB. Nah, lalu di sini kita share misal aplikasi apa? Filenya ya. Kita share filenya. File apa ya? Contoh ini aja lah, materi nih. Contohnya. Lalu kita upload. Nah, jadi sudah ada dua jenis ya. Sudah ada dua jenis materi yang kita upload. Pertama, ada materi yang bentuknya itu teks ya, seperti ini, text editor. Yang kedua ada yang by download ya, ini dengan PHP yang tadi. Oke, ini bisa di-download oleh siswa, nanti ada di halaman siswa dan notifikasinya ada di halaman siswa. Ini untuk materi. Lalu ini supaya nanti sekalian kita ceknya semua ya di siswa. Lalu di sini kita bisa mengatur tugas kepada siswa. Tugas itu kan biasanya kita berikan kepada siswa setelah memberikan materi. Misal membuat kalkulator PHP ya dengan bahasa pemrograman PHP. Kita kasih tugasnya ke siswa. Misal tugasnya mereka disuruh buat makalah misal ya. Misal ini contoh saja. Misal di sini kita klik. Nah, untuk tugas ini jenis tugasnya ada dua, ada individu ataupun kelompok. Ya, saya akan kasih contoh ini untuk individu. Nah, mata pelajarannya tadi ya baru satu ya, muncul lagi ini pemrograman dasar atas gurunya atas nama Pak Sanusi Hamzah Eskom. Lalu di sini judul tugasnya misalkan membuat ini yang PHP tadi ya, tugas yang ini. Lalu tanggal ujiannya kapan? Today, misal today, hari ini tanggal 21 April 2020. Lalu di sini batas waktu pengerjaan atau deadline-nya ya. Karena siswa itu kan kalau tidak dikasih deadline mereka keenakan nanti. Misal kamu harus mengerjakan tugas ini 3 hari. Berarti dari sini kita ketik 3 hari seperti ini. Kalau 4 hari ya 4 hari. Jadi nanti di hari keempat setelah diaktifkan dari tanggal 21 berarti nanti hari keempat siswa sudah bisa. Tidak bisa lagi. Statusnya nanti akan kadaluarsa. Kayak misal ini 3 hari. Lalu di sini ada isi jumlah anggota jika tugas ini berkelompok ya. Nah, kosongkan jika tidak. Maksudnya kan di sini individu, maka di sini tidak perlu. Kalau misalkan di sini mau diisinya diisi misalkan tidak diisi, berarti di sini individu. Kalau misalkan di sininya kelompok, maka di sini diisi 5 orang per kelompoknya seperti apa. Nah, nanti di sini selanjutnya ketik ya. Ketik instruksi tugas. Ya, instruksi tugas di sini ada, diketik saja di sini instruksinya misalkan tolong kerjakan. Segera kerjakan tugas ini misal gitu ya. Tugas ini. Tugas makalah membuat kalkulator ya. Ini contoh saja. Kalkulator berbasis web berarti ya, berbasis web PHP gitu ya. Sorry. Oke, tinggal kita simpan. Nah, jadi yang sudah dilakukan tadi di halaman guru ini pertama sudah share perangkat pembelajaran, lalu juga sudah di-share materi pembelajaran kepada siswa 2 jenis. Lalu di sini juga tugasnya sudah diberikan satu contoh tugas. Nah, kalau sudah dibuat tugasnya seperti ini, jangan lupa klik kelas. Nah, di kelas ini kita harus checklist ini. Lalu kita pilih. Nah, maka statusnya di sini sekarang sudah aktif dan akan muncul di halaman siswa. Oke, sebelum kita coba ujian ya, contoh ujian ini kita akan
coba dulu login halaman siswa ya, dengan apa? Dengan login siswa. Ya, berarti kita logout dulu dari halaman guru hingga nanti bisa muncul ke halaman siswa. Nah, tadi siswa itu 1 19 20 0001 ya. Berarti passwordnya juga ini. Atas nama siapa tadi, saya lupa. Nah, ini ya. Nah, sukses. Siswa Zainuddin Rahmat ya. Ya, betul. Zainuddin Rahmat. Nah, sekarang sudah ada notif ke Zainuddin Rahmat. Di halaman ininya ada materi baru. Materi pelajaran pemrograman dasar dari Pak Sanusi Hamzah Eskom. Nah, di sini ada tulisan belum ada ujian karena belum ada ujiannya. Nah, di sini pertama bisa membuka materinya di semester 2 ya, tentunya di materi di semester 2. Oke, sebelumnya di sini ada diterangkan oleh saya ada menu profil. Ini kalau siswa mau update profilnya bisa di sini mengganti password, mengganti apa, kecuali ini sih ya tidak bisa diganti di log. Foto profil juga bisa. Nah, ini cek materi yang tadi di share per semester ya, di semester 2. Nah, ini ada kan pemrograman dasar, judul materinya kalkulator sederhana PIB, kita bisa view. Nah, ini materinya bisa dibaca nanti oleh siswa. Lalu misalkan yang kedua dengan PHP itu bisa di view, itu materinya bisa di-download oleh si siswa. Nih ya, tinggal disimpan saja perangkatnya. Nanti seperti itu di-download nanti di sini. Ada berbentuk .doc. Nah, ini .doc. Ya. Selesai, ini untuk materi. Nah, tadi guru Pak siapa tadi? Pak Sanusi Hamzah sudah share tugas ya, memberikan tugas kepada siswa. Nah, ini ada tugas pada siswa, bisa dicek di menu tugas. Nah, di sini ada tugasnya. 3 hari lagi tugasnya, jenis tugasnya individu. Batas pengumpulan 24 April 2020, sisa waktunya 3 hari lagi. Belum dikerjakan statusnya. Tinggal diklik aja kerjakan. Nah, ya. Nah, ini di halaman pengerjaan tugas. Jenis tugasnya individu membuat kalkulator sederhana dengan PHP. Intrusinya segera kerjakan tugas makalah membuat kalkulator berbasis web PHP. Nah, untuk subjeknya bisa dikasih judul, misal judul yang ini boleh dikopas atau dikasih bla basa-basi siswa kepada guru, Pak, ini tugasnya udah dikerjakan apa gitu ya. Oke, di sini selanjutnya upload file tugasnya, bisa makalah ya. Kita file tugasnya di upload. Misal ini contoh aja ya. Di sini misalkan tugas siswa ya, siswa. Oke, di sini ada tugas, kita klik. Jangan lupa klik di sini tombol selesai. Kalau sudah, klik upload. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi sudah dikerjakan. Ya, ini tugasnya sudah dikerjakan dari Pak Sanusi Hamzah ya. Nah, untuk evaluasi ini belum ada karena belum di-upload atau dibuat oleh guru ya. Oke. Sebagai pembuktian nanti kita bisa cek ya di halaman guru. Nah, oke, di sini juga Pak, saya hampir lupa, misal siswa bisa share ke gurunya. Share chat ya atau kirim pesan ya, ke gurunya. Misal saya kasih contoh. Kirim pesan ke guru, ke Pak Sanusi Hamzah. Kenapa muncul Pak Sanusi Hamzah saja? Karena gurunya baru 1. Guru yang ada di kelasnya baru 1. Misal basa-basi gitu ya. Pak, saya sudah kerjakan tugas Bapak. Ya. Titik misal gitu. Kirim. Oke, chat fetch terkirim. Ya. Nah, ada di sini, nanti tinggal dicek di halaman guru. Nah, kita keluar dulu dari halaman siswa ya, lalu kita klik halaman guru 199509090001. Di sini ada halaman guru, login ya, kita login. Nah, login sebagai guru Pak Sanusi Hamzah. Nah, di sini sekarang ada chat. Pertama kita cek dulu chat ya. Zainuddin Hamzah. Zainuddin Rahmat. Ini chat dari saya. Bahasa basinya apa?
Bapak, saya sudah kerjakan tugas Bapak. Bisa dibalas juga di sini. Oke, siap. Kita kirim. Nanti ada di halaman siswa. Nah, ini ya, ini balasannya sudah terkirim. Ya. Sudah terkirim. Lalu selanjutnya tadi kan siswa sudah mengerjakan tugas, tinggal kita cek data tugas. Nah, ini ada pemrograman dasar semester 2, diklik. Nah, sudah mengerjakan. Tuh. Selesai tanggal 21 April 2020 atas nama Zainuddin Rahmat, tinggal di-download di sini. Tuh, seperti itu ya. Klik download, materinya akan nyambung. Akan bisa dicek, sorry. Seperti itu ya untuk tugasnya. Oke, selanjutnya saya akan perlihatkan pengerjaan atau share ujian atau CBT ya, tes ya, istilahnya evaluasi. Quiz. Di sini bisa klik dulu menu quiz. Ini bisa dipahami ya untuk tugas di sini ada. Lalu di sini ada ujian. Nah, lalu tinggal ditambah saja. Tinggal ditambah saja. Pertama, klik add ujian. Nah, kita tambahkan soalnya. Nah, untuk soalnya pertama bisa di-upload secara manual menggunakan CK Editor. Yang kedua itu bisa diimport dari Microsoft Excel. Nah, sebelum ke sana kita lakukan pengaturan ujian dulu. Nah, ini ada dua pengaturan ya. Di sini sesuai yang tadi kita buat di halaman admin, hanya ada dua jenis ujian. Pertama, ujian harian. Misalkan kita contohnya yang ini. Lalu kita pilih mapelnya. Lalu kita pilih di sini judul ujiannya, misalkan ini evaluasi apa ya? Evaluasi harian, masalah apa ya? Aplikasi kalkulator gitu aja. Aplikasi, atau di sini kasih clue-nya kalkulator aja. Kalkulator ya. Seperti itu. Lalu tanggal ujiannya kapan? Today, hari ini. Nah, waktu ujiannya berapa menit, berapa jam, atau berapa jam setengah atau gimana. Nah, ada dua kolom pengisian di sini. Lama jam ujian yang pertama itu kolomnya adalah jam. Misal kalau 1 jam berarti 01. Kalau nggak nyampe 1 jam berarti di halaman ini diisinya di kolom ini 00. Tinggal diisi di sininya menitnya. Misalkan menitnya 5 menit 05. Segitu ya. Jadi ini 5 menit. Jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya misalkan ya ini kan sampel saja ya 5 misal gitu ya. Lalu soalnya akan diacak atau tidak? Nah, kalau misalkan tidak diacak ya tidak diacak, kalau diacak ya diacak. Lalu klik aktifkan. Lalu klik simpan. Oke. Selanjutnya, nah kita sekarang sudah membuat nih apa itu jenis soal ujiannya. Sekarang kita buat dulu. Sekarang kita buat soalnya. Pertama bisa add soal by apa ini? CK Editor. Misal judulnya contoh soalnya soal nomor 1 tanda tanya, isinya misal jawabannya A. Nomor ya A, B, C, D, A, B, C, D, E misal gitu ya. Yang benar misalkan kita kasih tanda aja ya. Yang benar A. A benar misal gitu ya. Nanti kita pilih yang itu. Nah, setelah itu kunci jawabannya apa? A. Kita simpan. Ya. Oke. Kalau misalkan dirasa pengisian apa itu soal seperti itu agak berat. Nah, ini kan muncul seperti ini. Kita upload file saja. Upload, klik dulu upload file Excel. Contoh Excelnya di-download dulu. Ya. Contoh Excelnya ini akan terdownload di sini. Ini sudah ada contohnya. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik ya cara penguploadannya. Di sini kan sudah ada yang namanya soal 1 ya. Tadi di setting jumlah soalnya adalah 5. Berarti kita tinggal membuat jumlah soal berapa? 3 ya. 4 ya. 4, sisanya 4. Nah, ini contoh soal, contoh template soalnya. Pertama di sini yang perlu diperhatikan adalah buatlah silakan copy template. Nah, untuk lebih simpelnya Bapak Ibu bisa perhatikan saya.
Ini sih dihapus saja. Kalau mau dibaca silahkan dibaca. Halaman ini juga dihapus saja untuk kunci jawaban. Karena kunci jawaban ini instruksi saja ya. Maksudnya kalau misalkan jawabannya A berarti isinya 1, B 2 di sini diisinya. Ya. Ini misalkan kita hapus dulu supaya nanti tidak terimport. Nah, yang diimport itu hanya segini. Contoh. Ini jangan dihapus ya. Segini jangan dihapus. Nanti tinggal ditambah. Mau nomor berapa sampai ke bawah. Ini kunci jawabannya, ini optionnya, pilihannya, ini soalnya, ini nomornya. Misal di sini 1 tambah 1 sama dengan 2, jawabannya B ya. Berarti kunci jawaban ini 2 benar. 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu ya. 1 tambah 2 sama dengan 3, jawabannya B. Oh, bisa ini salah, berarti 2 nih ya. Lalu semuanya B berarti jawabannya ya. 1 tambah 3 sama dengan 4, jawabannya B. Betul, ini B nomor 2. 1 tambah 4 sama dengan 5, jawabannya B. Contoh ya. Kalau misalkan mau ganti 5-nya di sini, 6 di sini, berarti jawabannya ini C, berarti 3 di sininya, gitu ya. A itu kan 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Nah, ini contoh sederhana saja. Ini disimpan. But cara menyimpannya harus format Excel terbaru, XLSX ya. Di sini kita simpan, klik file, save as, this PC ya, this PC. Nah, ini workbook ya, pastikan Excel workbook, jangan yang 2003 dan lain-lain. Workbook misal kita simpan di mana ya, di D misal. Template soal, kita kasih nama template soal template 2. Nah, ini ya contohnya, kita save. Jadi jangan XLS, itu Excel 2003. Nah, ini sudah seperti ini. Kita close aja. Lalu kita upload. Telusuri filenya. Lalu kita tadi di D. Di sini ada. Nah, ini ya, yang ini ya tadi ya. Klik ini. Klik upload. Kita tunggu beberapa detik. Ada 4 di sini tulisan 4 soal berhasil diimport ke database. Bray. Nah, sekarang sudah ada seperti ini ya. Lalu finish berarti ya, selesai. Kita cek lagi ke halaman ujian ya. Di sini tidak lupa seperti kita share tugas ataupun materi, kita pilih dulu kelas. Klik kelasnya, lalu pilih ya. Nah, statusnya sekarang sudah aktif. Bagi guru yang ingin cek siswa yang sedang running, bisa klik yang ini, warna kuning, klik. Nah, di sini ada siswa yang sedang running. Nah, cuma di sini kan statusnya off, berarti dia tidak online. Ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke halaman siswa untuk siswa agar bisa mengerjakan tugas. Ya. Misal di sini kita logout dulu. Sekarang saatnya kita masuk sebagai siswa. Levelnya siswa, jangan lupa. Silakan login. Nah, kalau misalkan ada ujian, nanti di halaman siswa tinggal dicek saja di sini muncul. Oh ya, tadi ya. Oke, siap. Nah, ini pesan dari Pak Zainuddin Pak Sainusi Hamzah Eskom. Oke, siap katanya gitu kan. Pada siapa ini? Kepada siswa. Ya, tadi balasan dari pesan yang tadi. Nah, itu yang muncul di sini. Oke, siap. Oh, gitu. Nanti siswa juga bisa membalasnya lagi di sini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tugas. Daftar ujiannya muncul. Jenisnya ulangan harian atau ujian harian. Pemrograman dasar, judulnya kalkulator. Berarti ini tugas tentang atau evaluasi tentang materi kalkulator tadi. Cara mengerjakannya siswa tinggal klik kerjakan. Nanti akan muncul seperti ini. Deskripsinya, nomor ujian siapa, Zainuddin Rahmat. Pemrograman dasar, waktunya 5 menit. Ini akan memakan waktu sedikit, harap bersabar. Jika waktu belum menyelesaikan ujian, jika kamu belum menyelesaikan ujian dan waktu sudah habis, maka nilai kami kosong, ya. Jadi nanti nilainya kosong jika waktunya habis. Kerjakan. Di sini tinggal diklik kerjakan. Nah, ini muncul. Soal nomor 1. Jawabannya ini ya tadi ya. Soal selanjutnya.
Soal nomor 2. 1 tambah 3 sama dengan 4 ya. Tuh. Ini soalnya udah diacak ya. 1 tambah 4 sama dengan 5, jawabannya C. 1 tambah 1 sama dengan 2, jawabannya B. Ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Klik selesai. Kalau misalkan sudah selesai, ya klik selesai. Kalau nanti keburu habis, ini nanti kamu akan kosong. Ya, untuk siswa itu nilainya akan kosong, nggak akan masuk. Jadi klik selesai sebelum waktu habis, klik selesai. Selesai. Kalau sudah seperti itu, dia bisa melihat nilainya. Ada 100 nilainya. Jawaban benar 5, jawaban salah 0, jawaban dikosongkan atau tidak terjawab 0. Nah, setelah itu nanti siswa akan melihat range 10 ya. Tens 10 paling besar. Ya. Paling besar nanti akan muncul di sini nilainya. Apa dia muncul namanya di sini atau tidak, nanti itu tergantung nilai yang dia peroleh. Seperti itu ya. Nah, nanti ini akan muncul di halaman guru juga, nilainya bisa dilihat atau bisa dicek. Seperti itu teman-teman untuk pengerjaan skema aplikasi e-classroom ini berbasis web ini. Tinggal nanti bisa dicek oleh teman-teman sekalian untuk informasi lebih lanjut. Nah, bisa hubungi admin Digital Jesi. Nanti di deskripsi YouTube akan disertakan juga linknya ya, link untuk mendownload aplikasi bagi yang ingin mendapatkan aplikasi ini. Itu ya, di sini saya akan kasih contoh lagi. 1995 0909 0001 ya. Ini misalkan kita akan login lagi sebagai guru yang mengecek ya. Tadi yang mengecek sebagai Pak Sanusi Hamzah harus mengecek siswa siapa saja yang sudah mengerjakan, bisa cek terus, jadi cek nilai. Nah, pilih dulu di sini ulangannya harian semester 2, maka akan muncul ujiannya. Nah, di sini akan muncul. Oke, tinggal diklik dan akan terlihat di sini. Nilainya 100. Nilai bisa diekspor ke Excel juga atau di print juga bisa. Itu nanti tergantung kebutuhan saja ya. Ini udah ada tanda tangan gurunya, listnya sudah ada tersedia. Oke, seperti itu mungkin yang bisa disampaikan untuk materi untuk video kali ini. Oke, untuk video-video selanjutnya mungkin nanti admin akan share tutorial tutorial komputer, tutorial pemrograman dan lain-lain ya nanti. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe ataupun share video ini jika bermanfaat. Untuk informasi tentang aplikasi lebih lanjut bisa hubungi admin di halaman di bagian deskripsi YouTube. Nanti akan saya listkan. Kontak admin juga ada di sana. Thank you for your attention. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.